Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Tafsir Al-Misbah, kita kembali berjumpa di acara ini selama 1 jam ke depan. Masih bersama saya Ali Rohali dan tentu saja Bapak Quraisy Shihab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Dan nanti Bapak Quraisy seperti biasa akan menguraikan makna-makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Dan pada hari ini juga kita sudah kedatangan seorang bintang tamu. Alhamdulillah sudah hadir Mas Septian Bujahyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas Septian. Bagaimana kegiatan hari-hari ini? Alhamdulillah baik, lancar. Oke. Dan nanti juga Mas Septian boleh ikut berdiskusi ya. Siap. Mengenai apa yang akan kita uraikan pada hari ini. Jadi kembali kita akan mencoba untuk memaknai apa yang terkandung di dalam Quran surat Al-Isra. Bapak, kita akan mulai dari ayat 23 yang mana di sini manusia diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik kepada ibu bapak. Mungkin bisa kita lebih dalami lagi makna yang terkandung. Pak Quraisy, kami persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Tuhan yang memeliharamu, yang membimbingmu, yang menciptakan kamu, itu telah menetapkan bahwa jangan menyembah kecuali Dia saja. Ya. Baru Dia berpesan, pesannya yang kedua di sini, dan hendaklah berbuat kebaikan yang sempurna terhadap kedua orang tua. Ayat-ayat Al-Quran menggandengkan antara kewajiban beribadah kepada Allah dengan kewajiban berbuat baik kepada kedua orang tua. Ini karena Allah adalah pencipta dan kedua orang tua adalah sebab sehingga kita wujud. Menarik di sini dia katakan dan memerintahkan berbakti, biasa kita terjemahkan begitu, berbakti sepenuhnya kepada kedua orang tua. Ada hal yang dikatakan oleh ulama begini, lawan dari bakti itu durhaka. Ya kan? Melawan. Bagus. Sebenarnya berbakti lawannya bukan hanya durhaka. Ada orang yang tidak durhaka pada orang tuanya. Dia tidak melawan. Dia tidak mengucapkan kata yang menyakitkan hatinya. Itu masih dianggap tidak berbakti, walaupun dia tidak melawan, walaupun dia tidak mengucapkan kata-kata yang ini kasar. Kalau seandainya dia tidak berbuat baik kepadanya. Saya beri contoh. Ada satu orang, katakanlah dia tinggal satu kota dengan orang tuanya. Dia tidak berkunjung kepada orang tuanya. Dia tidak nelpon pada orang tuanya. Dia berbakti itu atau tidak? Tidak. Dia tidak berbakti walaupun dia tidak durhaka. Jadi jangan selalu diperhadapkan bakti itu dengan tidak durhaka. Bisa jadi Anda kirim duit padanya, bisa jadi Anda telepon padanya, tapi kan orang tua mau dekat dengan Anda. Jadi berbakti dengan penuh kebaktian kepadanya. Itu yang dipesankan di sini. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ihsan itu saya beberapa kali menyatakan adalah menganggap apa yang Anda beri sedikit. Jadi walaupun Anda sudah memberi miliaran kepada orang tua Anda, walaupun Anda sudah berbakti sebanyak mungkin kepadanya, itu harus Anda anggap masih sedikit. Dan pemberian orang tua yang sedikit kepada Anda harus anggap itu banyak. Itu prinsipnya, itu ihsan, arti ihsan. Terus dikatakan
imma yablughanna 'indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin. Seandainya orang tuamu itu telah mencapai usia tua dan dia berada di sisimu, dalam arti engkau menanggung hidupnya, dia berada satu rumah dengan engkau menanggung hidupnya, walaupun engkau telah menanggung hidupnya, telah memelihara dia di saat tuanya, jangan jadikan itu alasan untuk mengucapkan kata cis padanya. Anda sudah beli dia ini, bapak saya sudah beli pakaian, nih bapak saya sudah beli ini, bapak saya sudah beli mobil, nih bapak sudah beli ini. Jangan berkata bahwa ini saya boleh berkata cis. Kata cis saja tidak boleh, apalagi yang di atas cis. Jangan cis itu, kalau mungkin kita dalam bahasa Indonesia juga sambil berdongkok, bapak ini sudah ini, ya kan? Jangan berkata itu. Itu kata ulama, seandainya ada kata yang lebih kecil, ringan daripada kata cis, itu yang akan disebutkan. Tapi kalau pengucapan kata demikian itu salah satu bentuk kedurhakaan. Salah satu bentuk kedurhakaan. Kadang-kadang kita suka khilaf ya. Itu nanti kita akan lihat bagaimana kalau khilaf. Au kilahuma fala taqul lahumā uffin wala tanharhuma, jangan kamu membentaknya, jangan kamu menampakkan kebencian atau ketidaksenangan di hadapannya, tapi ucapkanlah kata-kata qaulan karima. Biasa diterjemahkan kata-kata yang mulia. Sebenarnya qaulan karima itu artinya yang terbaik dalam bidangnya. Kalau Anda mau minta, ucapkan kata-kata yang baik ketika minta. Kalau Anda mau menegur, bisa menegur, tapi tegurlah dengan kata-kata yang indah, yang baik, yang tidak menyinggung perasaan. Saya kira itu pesan ayat kita ini. Baik, kita akan masih lanjutkan lagi pemirsa dengan uraian ayat-ayat yang lainnya dari Quran Surat Al-Isra. Jadi tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Membahas ayat dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Isra, yang mana mengetengahkan mengenai kewajiban kita untuk berbuat baik kepada ibu bapa, tidak durhaka kepada mereka, bahkan kewajiban kita untuk selalu mengatakan perkataan yang baik ya kepada kedua orang tua kita. Kita lanjutkan Bapak di ayat yang selanjutnya. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah. Kalau kita terjemahkan harfiah, rendahkanlah sayap kehinaan. Apa maksudnya? Iya, apa Pak maksudnya? Artinya ayam kalau mau melindungi dan memelihara anak-anaknya, dia kembangkan sayapnya, baru dia letakkan di bawah untuk melindunginya anak-anak. Anak harus bersikap demikian terhadap orang tua. Rendahkan, pelihara, kasihani orang tuamu itu, walau sampai pada tingkat rendah diri, bukan rendah hati, rendah diri. Saya beri contoh ya. Saya barangkali kalau disuruh satu orang, Pak Pres, coba cium lutut saya. Satu orang suruh saya begitu. Saya pikir-pikir, siapa kamu saya mau cium lutut? Saya punya harga diri. Tetapi berlaku terhadap orang tua tidak ada harga diri. Kalau perlu, Anda merendahkan diri Anda. Saya boleh rendah hati, tetapi jangan menyinggung kehormatan saya. Terhadap orang tua tidak ada kehormatan anak terhadap orang tua. Sesuai di sini, minazulli. Zul itu kehinaan. Jangan pernah merasa ketika berhadapan dengan orang tua atau disuruh oleh orang tua beranggapan, wah saya hina nih kalau disuruh. Kalau disuruh, walaupun Anda hina karena suruhannya, orang tua laksanakan. Baru dia katakan minar rahmah, terdorong oleh rasa kasih padanya. Ini ada lagi maknanya ini. Maknanya begini, ada satu orang, biasa kalau di depan orang lain dia hormat pada orang tuanya. Kalau sendiri,
dia sudah tidak hormat. Tidak dikatakan. Kamu harus menghormatinya bukan karena takut dicela oleh orang lain, bukan karena malu kamu pada orang lain, tapi karena terdorong oleh kasihmu pada orang tua. Ya kan? Ya. Saya berpagi-pagi ingin berkata begini. Seringkali orang hanya menekankan bahwa bakti itu pada ibu. Ya. Umi. Ya. Boleh jadi ini ada benarnya, tapi bukan seluruh kebenaran. Ayat kita ini berbicara tentang kedua ibu bapak. Jangan pernah menduga bahwa hanya ibu yang kasih pada anaknya, bapak juga kasih. Jangan pernah berkata bahwa hanya ibu yang berkorban buat anaknya. Sekian banyak ayah yang keluar rumah di pagi hari ketika anaknya masih tidur, dan kembali bercucuran keringat ketika anaknya sudah tidur. Banyak pengorbanan ayah. Karena itu sewaktu-waktu dalam kondisi tertentu ayah boleh mendapatkan melebihi dari ibu. Walaupun ibu kita tidak bisa ingkari, sebelum kita lahir dia sudah menderita, mengandung, menyusukan, melahirkan, ada yang tidak bisa dilakukan oleh ayah, apalagi mens, kontraksinya luar biasa, ya kan? Ngidamnya memang banyak, tapi ayah tidak sedikit. Oke, berarti kalau dikaitkan dengan hadis Rasulullah yang mengatakan berbuat baik kepada ibumu baru ayahmu, itu berarti konteksnya bagaimana, Bapak? Secara umum ibu lebih lemah dari ayah. Jadi perlu ada penekanan, ibumu. Ada satu anak pernah didengar oleh seorang mendoakan hanya ibunya di Ka'bah. Terus dikata, kamu kok tidak sebut-sebut ayahmu? Dia bilang, ayahku bisa cari jalan membela dirinya, ibuku lemah. Dikatakan salah, harus doakan juga ayah. Jadi ada tempatnya, porsinya. Ya, kalau ayah butuh, ibu tidak butuh, lantas dipanggil anaknya oleh ayahnya, ibunya juga manggil. Siapa yang lebih dulu didatangi? Ayah butuhkan, ya. Kalau ayah sakit, ibu sehat, ya. Jadi ayat ini tidak membedakan ibu dan bapak. Ya. Kita lanjutkan, Bapak. Ya, kita lanjutkan. Wa qul rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan ucapkanlah, wahai Tuhan, rahmatilah keduanya karena keduanya telah mendidik saya sewaktu kecil. Ada begini, ayah dan ibu mendidik anak-anak. Jangan pernah menduga bahwa pendidikan anak itu hanya pada ibu. Banyak orang sekarang berkata, ibu di rumah didik anaknya. Tidak, ayat ini berkata, keduanya telah mendidik saya. Rahmatilah keduanya karena keduanya telah mendidik saya. Bukan disebabkan karena mereka mendidik saya. Karena bisa jadi ada ayah yang tidak terlalu banyak mendidik anaknya. Intensitas pertemuan mungkin ya kan? Ya. Tetapi dia mendidik anaknya. Boleh jadi dia mendidik anaknya melalui ibunya. Ya. Jangan pernah berkata, ya Allah, rahmatilah keduanya karena keduanya telah merahmati saya. Tidak. Rahmatilah, jangan pernah berkata, rahmatilah keduanya sebagaimana dia merahmati saya. Tidak. Tetapi karena dia merahmati saya. Jadi kita mohon agar rahmat Allah itu tercurah dari Allah, jangan yang seimbang dengan rahmatnya kepada kita. Jadi Anda harus memohonkan orang tua Anda, memohonkan untuknya melebihi apa yang dipersembahkannya pada Anda.
Karena yang dipersembahkannya pada Anda sedikit. Itu sebabnya ada doa untuk orang tua, antara lain berkata, ya Allah, kalau pengabdianku Engkau terima dan Engkau memberikan aku ganjaran atas pengabdian itu, maka anugerahilah orang tuaku ganjaran itu lebih banyak dari yang aku peroleh. Ini orang tua nih. Jangan pernah berkata bahwa Anda bisa membalas jasa orang tua Anda. Yang bisa membalas itu Tuhan. Itu. Baik. Ya, kita masih ada beberapa ayat lagi. Boleh diungkapkan dulu, nanti kita jawab di segmen berikutnya. Gitu. Mungkin masalah ini keseimbangan saja ya. Kalau orang tua berpisah bagaimana gitu. Nanti mungkin. Oke, baik. Kita akan tanyakan setelah ini ya, Pak Quraish. Jadi jangan kemana-mana, pemirsa, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Baik, pemirsa Tafsir Al-Misbah, kita kembali lagi dan kita akan mencoba untuk menjawab pertanyaan dari pemirsa ya, Pak Quraish. Kita akan lanjutkan terlebih dahulu ya Pak ya, sebelum kita jawab yang berikutnya. Oke. Ayat berikut ini memberikan kepada anak-anak rasa tenang. Gini, siapa yang di antara kita yang tidak pernah melanggar perintah ini? Saya kira hampir tidak ada. Hampir tidak ada seorang anak yang tidak pernah berucap cis pada orang tua. Walaupun tidak bermaksud, yang boleh jadi bermaksud. Boleh jadi bermaksud juga. Ini di luar apa? Iya, boleh jadi emosi, boleh jadi anggap orang tuanya ini memang salah ayat ini begini. Jadi tapi kita nggak bisa ngapa-ngapain akhirnya. Ayat ini menyatakan demikian. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Tuhan kamu mengetahui apa yang ada dalam hati kamu. Boleh jadi kamu ucapkan itu, tetapi pada dasarnya kamu baik. Pada dasarnya, in takunu salihin fa innahu kana lil awwabina ghafura. Kalau kamu adalah orang-orang yang pada prinsipnya menghormati orang tuamu, pada prinsipnya menghormati orang tuamu, pada prinsipnya baktimu kepada orang tuamu lebih banyak daripada kedurhakaanmu, selama hatimu selalu menghormatinya, maka bertaubatlah. Minta maaflah pada orang tua, karena sesungguhnya Allah itu maha pemberi maaf bagi orang-orang yang mau bertobat. Itu sebabnya orang tua-tua kita dulu sekarang jarang nih saya lihat mengajarkan kita pagi-pagi pergi cium tangan orang tua, pergi minta. Cobalah anak-anak itu kalau tidak dapat datang pagi, datanglah sore-sore ke tempat orang tuanya. Kalau tidak dapat tiap hari, datanglah seminggu sekali. Kalau berlainan kota, teleponlah pada orang tua, menyuratlah pada orang tua, sehingga orang tua tidak merasa bahwa dia telah ditinggalkan anak-anaknya. Yang penting hati hormat kepadanya. Kalau sesekali Anda melakukan demikian kedurhakaan, kalau Anda minta maaf, Tuhannya akan memaafkan Anda. Saya kira itu ayat kita ini. Kita lanjutkan setelah berbicara tentang kedua orang tua. Ada satu hal sebelum saya lupa. Kita disuruh mendoakan orang tua. Tidak disebutkan berapa kali. Kapanpun doakan orang tua Anda. Tapi minimal hemat saya, setiap habis sholat doakanlah orang tua. Insyaallah. Setiap habis sholat. Yang kedua, kalau orang tua kita muslim yang baik atau muslim, doakanlah dia semasa hidupnya dan setelah kematiannya. Kalau orang tua kita non muslim, doakanlah dia pada saat hidupnya, semoga mendapat petunjuk Allah. Tapi kalau setelah meninggal dunia, sampaikanlah pada Allah, ya Allah, itulah hambamu telah kembali kepadamu. Saya serahkan kepadamu putusan kamu akan apakan dia. Kalau kamu memberi pengampunan, itu wajar, karena memang engkau maha pengampun. Kalau kamu menjatuhkan siksaan, maka itu pun wajar, karena siksaanmu itu adalah keadilan.
Itu doa kepada orang tua. Kalau kita lanjutkan ayat berikutnya, ini berbicara memerintahkan untuk memberikan kerabat haknya. Hak kerabat itu ada. Nabi berkata, kerabat punya hak. Kalau dia tetangga, dia punya 2 hak. Kerabat kalau muslim punya 3 hak. Hak keislamannya, hak ketetanggaannya, dan haknya sebagai kerabat. Kalau kerabat Anda bukan tetangga Anda, tapi dia muslim, punya 2 hak. Kalau kerabat Anda bukan tetangga, bukan muslim, dia punya 1 hak. Anda harus bergembira dengan kegembiraannya. Anda harus memberikan rasa bela sungkawa pada saat kesedihannya, selama itu tidak melanggar ketentuan-ketentuan agama. Jadi walaupun non-muslim, berikan kepadanya haknya. Terkadang 3, terkadang 2, terkadang 1. Demikian juga berikan kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang terputus bekalnya dalam perjalanan, atau anak-anak jalanan. Berikan haknya, ada haknya untuk dibantu. Dan janganlah melakukan pemborosan. Pemborosan itu adalah memberi bukan pada tempatnya, atau memberi pada tempatnya tetapi melebihi kebutuhannya. Anda beri anak 10 juta untuk dia ini, itu Anda memberi, tapi itu boros. Walaupun wajar memberi anak. Anda memberi pada perampok senjata, walaupun Anda beri, tapi itu bukan pada tempatnya. Kan? Baik Pak Kurais, tapi kita akan coba dulu untuk menjawab pertanyaan yang selanjutnya. Sebelum kita lanjutkan lagi uraian ayat-ayat yang berikutnya, kita akan lihat terlebih dahulu tayangan TV-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winnie. Saya mau bertanya, sebagai anak, terutama anak perempuan, wajibkah kita untuk mengurus kedua orang tua kita hingga mereka tiada? Lalu bagaimana jika suami kita tidak mengizinkan? Mana yang harus kita pilih? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kewajiban seorang anak, khususnya anak perempuan, yang ditanyakan ya, untuk mengurus kedua orang tuanya. Dan bagaimana kalau sang suami tidak mengizinkan? Maka yang kita pilih, Pak? Itu saya teringat ada kisah populer itu. Katanya ada seorang istri, orang tuanya sakit, terus dia mau pergi berkunjung, dapat pesan dari suaminya jangan berkunjung sampai dia ayahnya meninggal, dia tidak kunjungi. Saya membaca itu bahwa itu tidak Islami. Itu nggak benar, itu sikap semacam itu. Jadi kalau yang ibu tanyakan ini, kalau mau jawabannya yang diplomatis, saya akan menjawab, patuhilah suami ibu, tetapi jangan durhakai ayah ibu. Patuhi, sangat diplomatis. Sangat diplomatis. Saya masih bingung. Harus mencari jawaban atau mencari solusi jalan di mana suami tidak marah, tetapi ayah juga tetap diurus. Nah, kalau seandainya suami membangkang tidak boleh, maka sang suami ini bisa dinilai menganjurkan pemutusan silaturahim. Dan agama memerintahkan untuk melanjutkan hubungan silaturahim, sekaligus agama melarang seseorang patuh menyangkut suatu perintah yang bertentangan dengan perintah Allah. Jadi kalau saya katakan pergi aja. Kalau memang tidak bisa digabung antara tidak durhaka pada suami, sekaligus tidak harus mengurusi orang tua. Itu juga patuh sama suami kan terhadap hal-hal yang pasti sesuai dengan ajaran agama. Itu juga satu hal kita harus ketahui. Dari sisi lain, ayah juga atau ibu juga tidak bisa memaksa. Tidak bisa memaksa. Pemaksaan yang menjadikan hak-hak anak tercabut. Ayah tidak bisa memaksa misalnya anaknya harus cerai dengan
pasangannya. Karena kebetulan ibunya nggak cocok dengan ini, nggak ada paksaan itu. Ayah tidak bisa memaksa anaknya, kamu harus masuk fakultas ini, kuliah ini, kalau anaknya tidak bisa ini. Itu tidak termasuk dalam pengertian bakti. Ya, jadi kita harus dudukkan ini kata bakti ini, tidak mencabut hak-hak prerogatif anak. Tetap hormat, tapi ayah jangan nuntut berlebih dari haknya. Baik, kita masih ada sedikit waktu sebenarnya untuk segmen ini, tapi kita akan lanjutkan saja di segmen berikutnya ya. Nanti Mas Septian juga bisa mengajukan pertanyaan. Jadi kita masih akan lanjutkan pemirsa Tafsir Al-Misbah, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Kembali lagi pemirsa bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Dan kita tadi sudah sampai di ayat yang ke-26 ya. Kita juga sudah menjawab pertanyaan dari pemirsa. Dan ada baiknya mungkin kita selesaikan terlebih dahulu pembahasan kita pada hari ini di ayat yang ke-27 dan 28, Pak. Baik. Ayat 27 setelah memerintahkan pada ayat 26 agar memberikan hak kepada kerabat, keluarga, memberi haknya orang miskin, memberi haknya ini, berpesan tapi jangan boros. Nah, karena para pemboros itu adalah saudara-saudara setan. Sedangkan setan itu sangat kafir, sangat kufur, sangat mendurhakai Tuhan. Nah, kita mau lihat apa yang dimaksud dengan saudara setan. Saudara itu dalam bahasa Al-Quran adalah yang memiliki persamaan dengan Anda. Ada saudara seibu sebapak, sama ibunya sama bapaknya. Ada saudara seibu, tidak sebapak, sama ibunya. Ada saudara sesuku, sama sukunya. Ada saudara sebangsa, sama bangsanya, ya kan? Ada saudara sekemanusiaan, sama-sama manusia. Ada saudara semakhluk. Kita itu bersaudara dengan kucing. Dia makhluk, kita makhluk. Semua punya hak. Nah, jadi saudara itu sama. Nah, yang berlaku, yang boros itu sama dengan setan. Nah, ada lagi yang mengartikan, kalau dalam bahasa Indonesia itu saudara, dia artikan seudara. Jadi saudara itu asalnya seudara. Kalau Anda, setan itu berada dalam iklim, berada dalam udara yang tercemar. Kan dia di tempat-tempat kotor, bukan di tempat yang bersih. Orang yang itu dia seudara dengan setan. Nah, karena itu bergaullah dengan orang-orang yang baik. Karena dengan bergaul dengan orang yang baik, Anda seudara dengan dia. Jangan itu aja. Jadi setan itu saudara pemboros, artinya sama, dan dia boros, dia durhaka pada Tuhan, sehingga yang boros itu juga durhaka pada Tuhan. Kemudian ayat 40 berapa nih? 28, Bapak. 29 ya. Kita lanjutkan. 20, bisa jadi 28. Oke. Bisa jadi engkau ingin memberi tetapi kamu tidak punya, sehingga terpaksa engkau tidak memberi karena tidak punya. Imma tu'ridanna anhum ibtigha'a rahmatin bir rabbi. Maka ketika itu keinginanmu untuk memberi yang terhalangi itu jangan menjadikan kamu menyinggung perasaan orang yang tidak engkau berikan. Ucapkanlah kata-kata yang mudah sehingga tidak menyinggungnya. Ucapkanlah kata-kata yang memberinya harapan dan optimisme. Maaf, saya lagi nggak punya. Siapa tahu besok lusa saya punya. Anda butuh, silahkan datang pada saya. Saya doakan Anda mendapat apa yang itu caranya. Jangan lantas menghardik. Jangan udah pergi, sudah dikasih kemarin kok datang lagi. Atau kebiasaan badannya masih kuat kok. Badannya masih kuat. Ini satu hal. Kita tidak jarang dewasa ini melihat anak muda minta-minta. Nabi berpesan, kamu kumpullah kayu bakar.
Saya jauh lebih menghormati seorang yang mengambil sampah yang dibuang di tong sampah untuk dia ambil apa yang masih bermanfaat dan dijualnya, daripada anak muda yang minta-minta. Tidak benar itu meminta-minta. Tetapi kalau terpaksa, ya apa boleh buat. Di sisi lain, orang yang berpunya, kalau ada yang datang meminta kepadanya, jangan sampai menghilangkan air muka yang meminta itu. Baik, Mas Septian mungkin mau bertanya terlebih dahulu? Ya, silakan. Melanjutkan ayat ada yang artinya kita harus membantu mengasihi kedua orang tua. Nah, itu ada kaitan atau hubungannya dengan orang tua tiri atau ibu tiri, ayah tiri, itu sama nggak kita perlakuan kita terhadap mereka gitu? Bukan orang tua kandung ya, tapi orang tua tiri. Dipersamakan. Dipersamakan. Nah, itu sebabnya Nabi juga mempersamakan ibu kandung dengan tante. Sama, hormati. Karena dia adalah saudara ibu. Sedangkan orang lain harus dihormati, apalagi ibu kandung, apalagi keluarga ibu. Nah, ibu tiri itu sudah menjadi ibu, ya kan? Jadi harus dihormati, harus diberi apa yang dapat kita berikan untuk kesenangan mereka. Apalagi juga dengan berbakti pada ibu tiri, itu sebenarnya secara tidak langsung berterima kasih pada ayah. Karena kan dia istri ayah, menghormati ayah. Maksudnya apakah hukum yang dikenakan itu sama seperti yang dinyatakan dalam ayat-ayat yang kita bahas sebelumnya tadi? Saya lebih baik berkata sama daripada tidak, supaya tidak ada alasan untuk yang mempunyai ibu tiri untuk tidak menghormati ibu tiri. Walaupun harus diakui bahwa tidak jarang ibu tiri yang kejam pada anak, ya kan? Tidak jarang. Nah, itu juga mereka harus melakukan introspeksi terhadap dirinya. Berarti sama juga halnya dengan bapak dan ibu mertua gitu ya? Sama. Itu kita harus memperlakukan mereka seperti layaknya bapak ibu kandung. Itu bukanlah dari kelompok kami umat Islam yang tidak menghormati orang tuanya dan tidak menghormati orang tua. Bukan juga dari kelompok kami orang yang tidak menyayangi yang kecil. Siapapun yang kecil itu, siapapun yang tua itu. Saya kira itu prinsip. Mungkin guru juga kita bisa masuk kategori orang tua juga ya, mungkin ya. Iya. Semua yang dituakan itu harus dihormati. Semua yang dituakan harus dihormati. Oke, Mas Septian masih ada pertanyaan lagi? Banyak sekali. Banyak sekali. Kalau banyak ya kita lanjutkan ke segmen yang berikutnya ya. Kita akan break terlebih dahulu. Kita kembali lagi setelah ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Tafsir Al-Misbah. Ya, pemirsa Tafsir Al-Misbah, alhamdulillah kita masih bersama-sama di acara ini dan sudah sampai pada segmen yang terakhir. Tapi sebelum kesimpulan yang akan diberikan oleh Bapak Quraisy, Pak Septian jadinya. Mas Septian mungkin Mas Septian mungkin ada yang ingin tanyakan lagi, mumpung nih. Mungkin tadi ya mengenai perceraian tadi, akhirnya kan kalau bercerai kan anak pasti ketemu ibu tiri atau bapak tiri gitu. Tadi Abi udah jawab kita perlakukan harus adil, harus sama. Nah, sekarang menurut adilnya kalau orang tua berpisah itu besaran kalau kita membantu ibu atau membantu bapak itu seperti apa gitu. Kadang-kadang kita pikir ibu, karena ibu yang lebih besar jadi kita bantu ibu gitu terlebih dahulu atau porsinya harus dibesarkan. Bagus. Sekali lagi kita tidak bisa berkata harus ibu lebih banyak atau ayah lebih sedikit. Itu kita harus hadapi kasus demi kasus. Terkadang ayah lebih butuh dari ibu, ya kan? Boleh jadi ayah sakit, ibu sehat bugar, siapa yang lebih wajar dibantu? Boleh jadi ayah kaya raya, ibu miskin, siapa yang lebih wajar dibantu? Jadi kita tidak bisa berkata harus ibu, harus bapak, harus kita, anak harus bijaksana sehingga menjadikan keduanya walau telah berpisah, menjadikan keduanya hidup dalam kualitas yang baik-baik.
Itu sebabnya orang yang bercerai itu sebenarnya kalau dia punya anak ada titik temunya pada anak. Karena pasti ibu sayang anaknya, pasti ayah sayang ibunya. Nah, sehingga mereka harus melakukan kegiatan, melakukan segala hal yang dapat dilakukannya untuk menjadikan anak tetap hormat pada ayahnya, tetap cinta pada ayahnya, demikian juga kepada ibunya. Keliru orang yang sudah bercerai lantas menjelek-jelekkan mantan suaminya. Keliru juga ayah yang sudah hubungan. Itu sebabnya Al-Quran berpesan, jangan lupakan hari-hari bahagia kamu dengan mantan istrimu. Nah, itu juga sebabnya Nabi bersabda, dirahmati Allah orang tua yang membantu anaknya untuk hormat kepadanya. Ditanya, bagaimana seorang ayah membantu anaknya hormat kepadanya? Dia jangan hina, dia jangan membebaninya melebihi beban yang mampu ini. Kamu harus begini, ada ibu, ada bapak, kamu harus ranking 1. Iya. Tidak usah berkata harus ranking 1. Kamu harus belajar bersungguh-sungguh. Kalau kamu dapat ranking 10, alhamdulillah. Kalau dapat, jadi itu kita tidak bebani. Jangan hina dia, dasar bodoh, dasar tidak bodoh. Doa itu ya. Iya, kita harus membantu dia dan membantu juga anak itu untuk menghormati orang tuanya dengan tidak menjelek-jelekkan orang tuanya. Jangan, boleh jadi masih menyatu, dia bisik anaknya, itu bapakmu malas ya. Itu ibumu keluar terus, tidak pernah ini, kan bisa gitu. Jangan, karena itu menanamkan dalam diri anak rasa hormat, tidak simpati, paling tidak hormat kepada orang tua. Baik, mungkin kita bisa mulai memberikan kesimpulan terhadap apa yang sudah diuraikan. Kita baca di Al-Bab ini, kesimpulan Al-Misbah ada di sini. Kita tadi ayat berapa? 23 sampai 28. 28. Baik, yang pertama, kewajiban pertama bagi seorang muslim adalah menyembah Allah yang Maha Esa, disusul dengan berbakti kepada kedua orang tua, kendati keduanya non-muslim. Berbakti. Kebaktian tersebut tercermin antara lain dalam kedekatan lahir dan batin. Bukan cuma kedekatan lahir dan batin, secara pribadi disertai dengan penghormatan dalam sikap, ucapan, dan perbuatan. Yang kedua, penghormatan kepada orang tua harus bersumber dari lubuk hati anak terhadapnya, bukan karena takut atau malu dicela bila tidak menghormatinya. Yang ketiga, anak berkewajiban selalu mendoakan orang tuanya, baik saat hidup mereka, lebih-lebih setelah kematian mereka yang beriman, sambil mengingat jasa keduanya dan yang telah membesarkan dan mendidiknya. Penghormatan anak kepada Allah untuk orang tuanya bukan sekedar memohon diberi kasih sayang serupa dengan kasih sayang orang tua terhadap dirinya, tetapi bermohon agar keduanya mendapat kasih sayang Tuhan sebesar kasih sayang Tuhan itu. Baik, kita lihat yang lain. Jika sekali seseorang melakukan kedurhakaan kepada ibu bapanya, maka ia hendaknya segera memohon ampun dan meminta maaf. Kedurhakaan yang telah dilakukannya itu insya Allah diampuni Allah selama hati sang anak pada dasarnya selalu menghormati orang tuanya. Pemborosan adalah sifat tercela, ia adalah pengeluaran yang bukan pada tempatnya. Karena itu jika seorang menafkahkan atau membelanjakan semua hartanya dalam kebaikan, dan itu diperlukan ketika itu, maka itu bukanlah pemborosan. Sayyidina Abu Bakar itu menafkahkan semua hartanya, bukan pemborosan, karena itu pada tempatnya. Oke.
memberi perhatian kepada keluarga melalui silaturahmi dan memberikan bantuan adalah salah satu yang sangat dianjurkan oleh Al-Quran. Tidak perlu Anda menghindar dari siapa yang memohon bantuan Anda. Jika Anda mampu, berilah sesuai keikhlasan, dan jika tidak, maka sampaikanlah doa dan simpati kepadanya dengan sesuatu. Saya kira itu. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah pada hari ini pemirsa kita sudah mendapatkan pemahaman yang lebih dalam lagi mengenai kewajiban kita untuk selalu berbuat baik pada kedua orang tua, dan juga itu adalah merupakan ladang ibadah ya bagi kita, insyaallah ya Bapak Quraish. Terima kasih Mas Septian. Sama-sama. Dan pemirsa, insyaallah kita akan jumpa lagi besok di Tafsir Al-Misbah. Kami mohon diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.